sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, khusus Sohibul Musibah atau Sohibul Bait, jamaah keluarga, sama-sama kami muliakan para staf desa yang RW, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Sambil kita pada ngenyong, bapak ngenyong, saya ngenyong. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih dikasih hidup, kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengenang 100 harinya atas wafatnya almarhumah Eli binti Haji Imun. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat summa salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita para kaum muslimin dan kaum muslimat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, berbicara masalah kematian, perasaan kita kayaknya sebentar lama ya. Udah 100 hari aja. Saking peta-petanya di dunia kita. Enak, sumbangan ngocor terus. Kan kata. Ya, betah di dunia. Sehingga nggak terasa kita udah ditinggalkan oleh almarhumah udah 100 harinya. Bapak-bapak sekalian, telah menjadi tradisi di kita, di mana setiap acara 100-nya kita mengadakan selamatan seperti ini, yang maksudnya adalah kita mendoakan khusus pada ahli kubur, khusus almarhumah Eli binti Haji Mimun. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah ampuni segala dosanya, kuburnya diberikan penerangan, diberikan keluasan, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah hadirin sekalian, di mana apabila kita berkumpul lebih daripada 40 orang, itu ada satu wali Allah, yang artinya ada satu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sengaja pada undang kita semua ada di sini mendoakan untuk almarhumah. Insyaallah salah satu di antara kita ada doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keuntungannya, Pak. Kenapa kita ngadain kajian seperti ini? Di antaranya itu. Ya, kalau kita nggak doa sendiri aja mah belum tentu. Tapi kalau udah kumpul begini lebih dari 40 orang, insya Allah salah satu ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya kita ngedoain buat ahli kubur aja, kita pun yang ngebaca tadi udah baca Fatihah, baca Yasin, apa surat Ikhlas, surat Qul, Falaq, terus sampai zikirnya dan doa-doanya, itu kita juga tetap dapat pahala. Ya, karena di doa juga Allahumma ja'al mislah. Ya,
misla sawabah, ya Allah jadikanlah apa yang saya baca ini ganjarannya sama. Jadi berikan ganjaran ini sama buat ahli kubur misalnya 100, kita juga yang baca dapat 100. Jadi kagak ada ruginya Pak. Untuk akhirat kita tetap gak ada ruginya. Ya untuk dunianya baru semangka berempat kan enyong Pak. Coba di rumah ya Pak, tentu. Makanya dalam kegiatan seperti ini baik tahlilan atau apa, ayo jangan roman ini medeng di rumah malu ngeliat kisatan. Lumayan ya. Ya gini mah keburu habis akhir gak santan mah. Itu yang sekarang lagi apa tuh? Ini terkudin. Ini apa? Jadi mari apalagi kita sesama tetangga kita biar jadi kalau kita kelihatan rukun kita sama-sama mendoakan. Cuma kadang-kadang ketahui berserah ya. Capek lah apalah alasannya. Itu yang semua emang besok kerja. Tapi insya Allah kalau kita udah bawa begini, rasa capek kita hilang, semangat kita demen kayaknya ketemu sama tetangga. Coba kalau kita supaya di rumah. Apalagi ngeliat TV-nya beritanya kopi mulu, kopi. Waduh, nyesakin awak. Tapi kalau kita udah begini mah sering kumpul, insya Allah ya akan menambah gairah kita, silaturahmi kita juga dapat pahala, dan insya Allah salah satu yang memanjangkan umur kita adalah sering bersilaturahmi. Ini salah satu silaturahmi yang kita bisa ketemu nih. Mungkin ini ada dari jauh. Ya minimal sama tetangga kita pernah kita ketemu, karena kita kesibukan kita sehari-hari pagi berangkat, apalagi yang berangkat subuh pulang isya, sehingga anak yang nggak kenal mana bapak gua. Habis begitu udah mau pergi anak lagi tidur, pulang anak tidur lagi, belum itu dia nanyain yang mana bapak saya katanya. Jadi sering apa namanya pulang kita pertemuan antara sesama tetangga juga. Nah pada saat seperti inilah makanya kita jangan merasa gimana ya males lah apa, ayo kita paksain, dan insya Allah nggak ada ruginya buat dunia dan akhirat juga, terlebih untuk para ahli kubur kita. Bukan hanya ahli kubur yang di sini, misalnya almarhumah Eli binti Haji Mimun aja yang pendapatan ini, kan semua ahli kubur kita dapat, kan di sana dirangkul tuh. Ya minal muslimin wal muslim wal mu'minin wal mu'min. Jadi semua orang Islam dan yang beriman insya Allah dapat bagian pahala dari kita ini. Apalagi di surga cuma ilari abaina, bapak-bapak kita semua kebagian. Ya walaupun nggak seberapa tetap kebagian. Yang gede dari tuan rumah biaya. Pasti untuk biaya pengendang pembelian. Jadi udah ada untung aja kita. Ya. Insya Allah makanya jangan segan dalam rangka kita ada yang seperti ini. Insya Allah banyak manfaatnya buat kita sekalian. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, apalagi setelah kita ditinggalkan oleh orang tua itu nggak putus. Nah, jadi masih ada hubungan. Meninggal dunia itu cuma sampai di perbatasan loh. Jadi alam kubur mah sekarang ini sama alam dunia baru perbatasan doang. Kalau kita mau ke Tanjung Pasir, kan di situ ada tuh merek batas desa Tanjung antara Tegal di Pebeng, iya. Antara Tanjung Pasir dan Tegal. Ya kurang sedikit Tanjung Pasir ke sininya Tegal. Itu berarti ini di dunia nyebrang sedikit ke Tanjung Pasir udah urusan akhir alam kubur tuh. Jadi alam kubur jadi masih dekat. Jadi masih bisa berhubungan dengan para ahli kubur kita. Pak, kalau kita datang ke kuburan kita jarang, itu suara sendal kita, sendal keteplek kita jalan itu kedengeran sama ahli kubur Pak. Tuh kata ahli kubur, lu ingat sama gua, doain gua, ini kedengeran kita liwat Pak. Mang sayangnya kita udah dihijab, artinya ditutup pendengaran kita yang hidup. Kalau yang hidup nggak ditutup pendengaran di waktu kuburan, orang kuburan ngomong begitu, wah, udah bisa udah kabaran kemana, gitu. Nah, jadi seolah-olah kita hidup ini kita sama ahli kubur
kayaknya itu ahli kuburnya di TV ya, atau kitanya yang ngeliat TV gitu ya. Jadi itu orang TV ngomong gini-gini kita apa namanya kita ini yang bakal kedengeran. Jadi yang kitanya ini sebagai ahli kubur, yang di TV-nya kita. Tuh kata ahli kubur mah, doain gua ngomong tuh dia. Atau tetep nggak kedengeran orang yang ada di dalam TV mah. Ya tetap dia nggak bisa kedengeran gitu. Soalnya begitu ya. Jadi masih ada hubungan. Tuh, makanya dalam kesempatan ini kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, maka ada istilah kita tahlilan sampai 7 hari, kita makan setengah bulannya 40 hari sampai 100 sampai setahun, terus kesononya haul terus-terusan. Ya, karena memang ahli kubur itu butuh doa dari kita. Dia udah nggak butuh lagi masalah kebutuhan dunia. Biar bapak punya mobil 3 dikasih 1 dipendam di kuburan, fatmanya nggak bakal diterima. Nah, sama ahli kubur nggak bakal diterima. Mendingan tuh jual aja mobil. Nah, ya kita sedekahin itu pahalanya buat ahli kubur. Insya Allah masih terima itu ahli kuburnya. Sampai sekarang pun ahli kubur kita masih tetap membutuhkan doa kita yang masih hidup. Makanya nih dari ngumpulin seperti ini adalah untuk meringankan para ahli kubur kita. Apalagi kita sebagai seorang anaknya udah ditinggal sama orang tua. Nah, jadi makanya sholat yang 5 waktu itu jangan kita tinggalin, Pak. Setiap habis kita sholat 5 waktu kita nggak doa. Biasa dah tuh yang anak-anak udah pada itu, Pak. Robi firli warhamni Robi firli wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua sebagaimana ia mengasihi aku di waktu kan. Nah, itu orang tua kita dosanya setinggi gunung. Kalau tiap waktu kita doain terus, Pak, itu dikikis tuh gunung yang begitu gedenya. Nah, hari ini kita nggak doa, hilang tuh seperempat. Besok lagi nggak doa, hilang lagi. Insya Allah lama-lama dosa orang tua kita yang di alam kubur akan habis. Nah, dan kalau udah habis, insya Allah Allah tidak akan menyiksanya lagi dan memasukkannya ke alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kuburnya dijadikan raudhah min riyadil. Karena yang sampai sekarang tuh surga masih kosong, belum ya. Karena masih ada di alam belum semuanya di surga, neraka juga masih pada kosong. Jadi kalau ini mah paling sekarang yang kalau dia emang orang yang bejidor banyak dosanya, jadi dalam kuburnya sekarang mendapat siksaan. Kalau dia memang ahli surga, insya Allah dia raudhah min riyadil jannah. Surganya kuburannya bagaikan taman-taman surga, kekebunan surga ya. Bahkan dia mah tidur sekarang ya, tidur Pak, bangun nanti bangun di hari kiamat udah merasa lepah aja ya, merasa lepah. Orang yang banyak dosanya akan lalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dari ya, makanya perlu kita doakan. Bapak-bapak sekalian, dan samping sedekah seperti ini ya, kalau misalnya kita menambahkan untuk membeli kambing kalau mampu kita hakikatin silakan. Nah, kan cuman itu lagi hakikat, kalau bisa keluarga jangan makan dah. Andai kata mau makan enggak, kalau nyatet emang udah setusuk ayam. Jangan ini hakikat sama dia ambil pahanya satu. Udah tadi banyak hakikatnya, makannya udah diri ya. Jadi buat hakikat atau daging korban, kalau mau kita ngalap berkahnya udah sedikit aja makannya. Kalau misalnya nyate mah ambilnya setusuk mah, hitung-hitung nyobain doang ya. Makanya kalau kita mau pengen makan juga bersama kambingnya, kalau bisa hakikatnya perempuan satu doang nih, nah kita belinya 2. Oh ya, belinya 2. Jadi yang satu khusus buat hakikat, yang satu lagi buat makan gurunya mau begitu tuh. Nah, kan kalau hakikat itu Pak jangan beli kambing yang murah. Ini gitu kebanyakan saya kemarin beli kayak kurang ini nih, kurang masuk. Iya, jadi yang hakikat itu kalau kambing gembel umurnya setahun. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. Kurang 2 tahun tapi udah kupak mah udah masuk boleh. Begitu buat hakikat ataupun buat korban. Kayak tadi nih kambing yang foto itu hati udah begini. Ya.
Ya minimal pokoknya yang 2 juta ke atasan lah dikit. Kalau yang cengguh ke bawah mah dah. Amin. Jadi kita nggak masuk ya sayang gitu. Jadi ya kita kami ini belum ngomong nih. Kita kalau belum masuk jangan dikasihin buat masuk KTK, kecuali buat sedekah biasa kita. Kalau yang sedekah biasa emang nggak apa-apa, baru 3 hari gitu beranak-anak kita potong. Iya enak tumpuk ya. Tapi kalau buat hakikat dan korban mah ada pelaturannya. Ya, ada pelaturan supaya masuk ke hakikat dan korban. Insya Allah nanti buat kendaraan sananya ya. Iya nanti merupakan kendaraan kita ketika kita mau nyebrang Sirat. Nah, di dalam sini mengumpulkan jembatan Siratul Mustaqim. Betul. Ada mustaqimnya ya. Karena nanti Bu kita atau Pak dari mau masuk ke surga itu kudu melewati neraka dulu. Jadi kayak kita mah dari Tanjung kita mau ke pulau melewati laut tuh pulau itu surganya. Nah dari Tanjung kita tuh kudu nyebrangin neraka, sedang ini laut neraka nih. Itu api yang udah ngapul. Nah ada situ jembatannya, namanya jembatan Sirat ya. Bahkan orang sering ngomong bahwanya saking kecilnya itu jembatan ternyata rambut satu dibelah 7. Ini itu susah dibelah 2 hese. Nah rambut satu kita belah 2 juga nggak bakal bisa. Saking kecil apalagi 7. Jadi saking susah-susahnya lah. Bahkan tajamnya melebihi pedang. Ya, kita nampak di situ jalan kepreset, waduh, udah pada berdarah. Iya, udah pada kebeler, udah entar macam-macam, ada yang ngesot, segala macam, tergantung amal perbuatannya di dunia. Makanya banyakin beramal, Pak.